Anjir, sumpah. Tadi aku tuh udah ngerekam 45 menit ngoceh, full ngoceh, tapi mic-nya gak masuk. Astaga ya Allah. Ayo kita mulai. Pertama, kita harus tahu apa itu MQTT gitu loh. MQTT itu sendiri itu apa? Terus mosquito atau apa? Dan yang lain-lainnya kayak gimana gitu loh. Yang pertama itu MQTT, itu protokol komunikasi yang dirancang untuk melakukan pesan untuk pertukaran pesan antara perangkat. Yang mana di sini kelebihannya itu bisa dipakai sering dan bisa dipakai untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Sumber daya di sini yang berarti memori atau penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, terus Mosquito itu layanan penyedia MQTT yang ya layanan penyedia MQTT. Oke. Nah, di MQTT sendiri itu ada broker, ada klien. Ada broker, ada klien. Nah, di si broker dan klien itu apa sih? Oke, yang pertama bentar anjir. Yang pertama broker. Broker itu anggap sebagai database-nya MQTT lah. MQTT itu tuh broker tuh database-nya, klien itu yang berinteraksi dengan database tersebut. Misal, misal di sini aku connect sebagai apa ya? Sebagai Denirin. Lalu 1 2 3 4 5. Nah, oke. Okay. Jadi gini. Sini kan aku connect sebagai tadi ya, sebagai Denirin, terus itu berarti sebagai klien. Nah, ibaratkan aja di sini susah sih. Mending kita explore yang anggap aja yang di sini tuh broker, yang di sini klien. Soalnya di sini berinteraksi dengan data kan. Nih aku ngirim misal terus nih tuh kekirim. Berarti aku ini sebutannya kayak gini nih, kayak aku ngirim dari klien, diterima oleh broker, lalu di broker itu ditampilkan dalam bentuk tabelan kayak gini, yang mana ini klien lagi. Berarti broker itu sesuatu yang tidak bisa terlihat gitu loh. Di sini kita ini subscribe-nya. Terus ya, tadi ada uh, publish, ada broker, ada subscriber. Jadi kayak gini. Di sini lebih gampang jelasin. Misal di sini aku subscribe ke Denirin Data Tagar, yang mana tagar ini mencakup semua subtopik yang ada di dalam topik tersebut tuh. Misal aku Denirin atas message. Aku kirim apa ya? Hello MQTT. Ini aku hapus dulu biar jelas perubahannya. Jebret. Aku diterima duluan astaga. Aku kirim. Nah, kayak gini aku ngirim terus mereka ngirim balik gitu loh. Soalnya aku subscribe ke topiknya. Ini semisal aku ngirim ke topik yang gak di subscribe di sini. Cuma ngirim doang, di sini gak diterima kan? Aku tambahin di sini. Message. Message. Lupa tagarnya, lupa tagar. Oke, kita clear lagi. Kita kirim lagi ya. Ini gak aku ubah kan? Kirim. Terima.
Jadi intinya subscribe tuh kayak kita mau nerima di topik ini. Terus ya mereka ngirim gitu loh dari topik tersebut. Kalau emang ada data yang masuk. Ya kayak gitu. Oke. Menurut saya ini gampang dipahami. Jadi misal aku ngirim ke sini dan kebetulan aku subscribe di sini, maka datanya akan dikirim. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak subscribe ya enggak dikirim gitu. Terus apa ya? Ke instalasi. Yang pertama pasti kayak gini, terus buka VMO, install, dan aku udah, terus habis itu tuh sabar anjir. Terus kan terus kan ada ini ya. Ini pasti udah, soalnya kamu kan udah install, udah konfigurasi segala kan. Jadi kita langsung sini aja. Nah, kalau emang Mosquito-nya ada jalan tanpa ada hambatan, pasti tulisannya kayak gini, active running dan ijo-ijo semua. Apa yang nyebabin itu nggak hijau? Itu karena ada konfigurasi yang salah biasanya. Terus misal ini nih. Nah, di sini Mosquitomu kan koneksi MQTT-mu itu udah diamanin dengan adanya username sama password. Nah, semisal gak pakai, itu bakal dilontar, bakal di kick gitu loh, gak bisa connect tuh, connection refused, not authorized gitu loh. Nah, bagaimana aku bisa tahu aku pakai username ini sama password 1345? Ngeceknya itu di file passwordmu, yang mana cek dulu di um, konfigurasimu. Yang mana konfigurasinya itu letaknya di sini. Oke, enter. Nah, ya sedikit aku jelasin sedikit ya soal ini, soal konfigurasi ini. Yang pertama ini ada allow anonymous false, yang berarti ini gak bakal ngizinin pengguna tanpa kredensial, yang mana di sini kredensial tuh username sama password untuk mengakses uh, mengakses brokermu gitu loh, MQTT brokermu. Dibuktikan dengan dilontarkan tadi pesan. Nah, berarti ini kamu gak punya kredensial. Oke. Terus di sini aku letakin file passwordnya di sini. Aku save aja dulu lah ya ini. SS aja dulu biar gak usah ngakses lagi. Kita cek file passwordnya tadi berdasarkan yang di konfigurasi. Nano PC Mosquito password. Nah, di sini ada dua user, ada Denirin sama 433222106. Yang mana passwordnya tuh ini terenkripsi. Jadi ya terenkripsi. Jadi harus ingat-ingat betul, soalnya gak bisa di retrieve. Terus gimana aku gimana kita bisa nambahin user kayak tadi? Kita cek GPT ini. Nah, di sini katanya yang ini. Yang ini buat bikin file baru. Jadi kalau kamu ngeksekusi ini yang ada min C-nya ini, yang berarti create,
berarti bakal nimpa file yang sudah ada saat ini. Jadi ini bakal hilang, ini bakal hilang. Itu bukan nama tapi kayak bikin file baru gitu loh. Tapi kalau mau nambah, kamu pakai yang ini. Coba. So, ini Prianto. Oh, iya lupa. Iya, di sini sesuaiin path-nya ya. Disesuaiin filemu gitu sama sama file passwordmu di mana. Nah, ini warning ini diabain aja dulu. Aku gak tahu kayak gimana cara solve-nya gitu. Lalu di password itu ya sesuaiin aja. Misal aku 1 2 3 4 5 biar gampang. 1 2 3 4 5. Terus clear. Kita coba kasih lagi file passwordnya, nambah tuh Dani Rianto. Misal aku coba di mqttx yang mana passwordnya 1 2 3 4 5 dan kita coba enter. Ini menghalangi. Oh, kenapa tidak bisa? Karena setiap melakukan perubahan pada MQTT, pada server MQTT, kamu harus di restart dulu. Sudo system control start mosquito. Udah, kita coba lagi di sini. Connect, connect. Terus, wait. Terus misal aku kirim pesan ke sini. Ini berarti kekirim nggak? Karena ini aku udah subscribe ke sini kan, subscribe ke message ini, harusnya dikirim balik dong. Tapi ternyata ini nggak dikirim balik. Berarti masalahnya itu ini nggak ada otorisasi. Karena apa ya? Karena kenapa nggak dikirim balik gitu loh? Karena pesannya ya nggak pernah sampai. Pesannya nggak pernah sampai ke dia gitu loh, ke si brokernya gitu loh. Jadi itu ada urusannya dengan access control list di sini nih. Ada access control list. Yang mana itu file ini isinya mengatur user-user itu bisa akses topik mana aja. Misal aku lihat nih. Kita intip isi filenya. Nah, di sini ada user Denirin, itu bisa read and write di topik Denirin tagar yang mana berarti semua subtopik di bawahnya itu bisa diakses gitu loh. Lalu ada user 433.106 bisa akses ini semua gitu loh. Nah, di sini ada read doang, berarti bisa baca doang, tapi gak bisa nulis di topik tersebut. Kita tambahin yang user baru tadi, user Denerianto. Topik read write misal Denerianto tagar. Oke, exit. Dan ingat, habis kamu melakukan perubahan pada konfigurasi Mosquito itu, apapun, sekecil apapun harus restart biar langsung terima efeknya gitu. Misal di sini aku tambahin dulu. Nah, hapus dulu ini. Aku login sebagai Denirianto, user baru tadi. Oke, misal aku kirim ke topik yang nggak ada di ACL deh. Tuh, dia gak bakal kirim balik. Eh, soalnya gak kekirim. Misal aku tambahin subscribe-nya nih, aku subscribe ke topik ini, Denirianto tagar. Misal aku kirim ke Denny Rianto.
message LMQTT jebret tuh, mereka ngirim balik. Kenapa mereka ngirim balik? Karena aku subscribe di sini plus datanya ada gitu loh, datanya ada yang kekirim. Jadi ada hubungan gini loh, ada hubungan timbal baliknya yang itu bukan kebetulan. Terus apa ya, apalagi ya, hmm, kita tahu terus kita tahu di sini kita pakai Node MCU, ada MQTT, ada Flutter, ada Node-RED. Mungkin kayak bingung nggak sih? Kayak gimana sih komunikasinya gitu loh. Jadi semua mereka berkomunikasi lewat satu perantara yaitu MQTT. Anggap aja MQTT ini sebagai database-nya IoT deh. Biar gampangnya gitu. Bentuk eh, database-nya itu kayak NoSQL, kayak Firebase lah, kayak Firebase gitu, kurang lebih sama. Hmm. Jadi Node MCU mengumpulkan data-data dari sensor, dikirim ke MQTT. Nah, terus di MQTT di-storekan datanya ada di sini semua. Terus data tersebut bisa diambil oleh Flutter maupun Node-RED. Oke. Nah, misal Flutter atau Node-RED mau ngirim data ke MQTT, kirim data ke MQTT. Terus data di MQTT tersebut itu diambil datanya oleh si Node MCU yang mana bakal melakukan perubahan di sensornya atau di LED gitu loh simpelnya. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Itu gampang. Jadi anggap ini senternya gitu loh, perantara semua komunikasi. Terus di sini itu yang ngirim data sama menerima datanya. Jadi intinya gini lah, ini broker, ini klien, dan ini juga klien. Nah gitu, itu konsepnya. Kalau diterapin di sini, ini bisa diubah jadi bulat aja ya. Nah, bulat aja lah. Yang bulat nandain itu bawah-bawah itu adalah klien. Oke, lanjut ke Arduino ID. Aku males nyolokin Arduino-nya, jadi ya aku jelasin yang ada di kodenya aja. Soalnya itu core-nya kan, intinya di sana. Jadi pertama di kodeku di sini kita nge-include Arduino.h buat bisa pakai kayak gini, konvensi kayak gini D0, D4, D6, D7, D berapa. Baik, ini apa saja dulu deh. Ini praktek tadi yang gagal anjir gak ada suaranya. Lalu ada ESP8266 Wi-Fi ini buat nge-establish atau mengatur koneksi Wi-Fi si Arduino, si ESP-nya. Lalu ada pub sub client ini buat ngirim ngirim dan nerima data uh, ke MQTT. Ngirim dan nerima data dari dan ke MQTT. Lalu ada Arduino JSON. Di sini Arduino JSON itu buat nge-convert JSON ke bentuk yang bisa dibaca oleh Arduino atau ke bentuk data yang bisa dibaca oleh Arduino ke bentuk JSON. Maksudnya Maksudnya kayak begini. Misal, wait. Nah, kita di sini aja dulu yang dasar-dasarnya aja dulu. Di sini ada koneksi WiFi yang mana nama WiFi-nya ini, terus passwordnya ini. Terus ada MQTT server. Ini MQTT server itu IP brokermu, yang mana di sini 1371 juga. Karena aku melakukan apa ya? Port forwarding namanya. Namanya port forwarding biar si ISP bisa ngirim ke MQTT. Oke. Di forward kemana? Di forwardnya ke IPVM-mu. Gimana bisa ngecek? Kita bisa
gini, kopas dan diterapin ke power cell. Nah, si apa sih si kan aku nge-forward ke sini nih 192.168.137.1 ke port 1883, yang berarti aku yang ini kan nih ini aku bakal mendengarkan pesan di sini di IP ini dan port ini, dan pesannya tersebut bakal di forward ke sini. Simpelnya kayak gini deh, misal Bu Ida ngirim pesan ke aku di WA gitu loh, terus WA terus pesannya tuh aku terusin ke grup, nah kayak gitu. Jadi dia tuh bakal nerima pesan ke sini, bakal ngirim pesan ke sini misal dari MQTT, terus pesannya tuh bakal di forward, diteruskan ke sini. Yang mana ini IP VM ku. Kita bisa cek di sini IP VM ku, IP address show. Nah, ini 172.31.191.21. Sini juga pasti 172.91.171.31.191.21 sama kan? Nah, yang ini buat MQTT, buat port MQTT, yang ini buat port WebSocket. Kenapa aku bisa tahu aku pakai WebSocket dan MQTT-nya itu di sana? Kembali lagi di file mosquito-nya, mosquito.config. Nah, di akhir nih ada listener 1883 protokol MQTT. Berarti ini mendengarkan di port 1883 menggunakan port 1883 sebagai untuk koneksi MQTT-nya. Lalu di sini ada apa ya? Port 8083 yang digunakan untuk protokol WebSocket-nya gitu loh. Sudah kayak seperti itu. Terus lanjut, sini ada user dan password MQTT-mu yang tadi udah dibikin. Kayak bikinnya kayak tadi. Terus lanjut di sini ada penggunaan WiFi client, library WiFi client yang di-store ke ISP client sebagai objek. Terus sama ini juga PubSub client itu di store ke sini sebagai objek. Baik, lanjut. Apa ya? Bentar aku mau minum dulu. Oke. Nah, di sini ada stroke LED yang mana ini menentukan struktur tipe data LED. Jadi kita bikin tipe data baru yang namanya LED. Yang mana uh, data pertamanya itu topik, lalu data keduanya itu integer pin, data ketiganya itu status, boolean status, lalu data yang terakhirnya itu brightness. Bagaimana bisa penggunaannya? Misal ini kita bikin array LED yang nampung LED, dan bentuk datanya itu LED ini gitu, mulai dibikin strukturnya tadi. Bentuknya itu berdasarkan strukturnya tadi. Pertama ada topik, lalu kedua ada pinnya di sini ada 0, lalu ada boolean status yang mana statusnya di sini false, lalu terakhir ada brightness di sini nilainya 0. Bikinnya kayak gini, ini semua LED yang dipakai di projectku. Lalu di sini ada apa ya? Inisialisasi DHT, lalu di sini ada inisialisasi LDR, lalu di sini ada penentuan on dan off-nya dari si LED.
Yang pertama ini ada void setup wifi yang fungsinya untuk menginisialisasi dan mengestablish koneksi antara si node MCU atau SP atau Arduino ke wifi. Terus ada callback. Jadi callback itu apa ya? Kalau ada pesan yang masuk dari topik yang disubscribe itu tuh bakal melakukan sesuatu gitu terhadap pesan tersebut. Misal di sini kita terima pesannya, lalu pesan tersebut apa ya di print lah di sini di print pesannya dari topik tersebut. Terus ada di sini deserious JSON berarti pesan yang diterima dari MQTT brokermu itu bentuknya JSON. Nah, di sini di apa? Di deserialize yang mana berarti diubah diubah bentuk JSON itu menjadi bentuk-bentuk string kayak gini nih. Misal di sini doc status, di sini doc brightness. Nah, ini tuh data yang dikirim tuh bentuknya kayak gimana sih aslinya? Sepengetahuanku kayak gini. Berarti di sini status misal ini false. Ini boolean kan. Lalu ada brightness-nya. Cuma tadi integer kan di struktur tadi yang di atas. Berarti misal 100. Nah, berarti kayak gini. Ini bakal diterima oleh si MQTT lalu bakal dipecah biar bisa dibaca oleh mereka gitu loh. Jadi kayak gini. Doc status, doc brightness. Berdasarkan nama ininya aja yang diterima. Alright. Lanjut di sini melakukan iterasi. Jika topiknya itu sama dengan topik yang ada di LED, yang mana di sini LED-nya itu diiterasi ya. LED 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini cuma ada 3 ternyata. Berarti LED 1 2 3 D0, D4, D6. Jadi misal ini nih topiknya. Kalau topiknya sama dengan itu, kalau topiknya sama dengan LED tadi, mana callback? Mana callback? Nah, kalau topiknya sama dengan yang tadi, di sini nih. For if topiknya sama dengan yang tadi, maka LED tersebut bakal diatur. Apa sih? Data yang ada di array tersebut bakal diganti gitu loh, bakal diganti sama data yang diterima dari MQTT. Kok bisa tahu? Nah, di sini. LED sekian, terus statusnya diganti menjadi status yang dari sini, yang dari MQTT broker. Terus kalau si LED statusnya itu tidak true, ini tidak true kan, yang berarti false. Yang berarti false itu bakal dimatiin LED-nya. Tapi kalau LED-nya tidak false, maka akan diatur brightness-nya seberapa, terus di pin berapa, terus pinnya, terus ini deh, pokoknya bakal diatur ininya, brightness-nya dan berdasarkan pin tersebut gitu loh, pin LED tersebut. Lanjut ke send DHT data. Send DHT itu berarti kita pertama menentukan variabel yang berisi data sensor. Oke. Nah, di sini itu kayak menentukan variabel dan isinya itu data-data sensornya. Di sini ada read humidity di store ke humidity, ada read temperature yang di store ke temperatur. Lalu jika ini apa ya? Error handling lah. Jika null handling, jika si nilai temperatur atau si humidity itu kayak bukan angka atau not a number, none itu not a number, itu failed bakal ngirim file dan gak akan dikirim, gak akan dilanjutin ke sini gitu. Soalnya di sini ada return. Terus ada di sini
Nih ada lagi, ada dynamic.json. Di sini buat bikin apa ya? Buat bikin kan kita ini mau ngirim data DHT ya ke broker. Dan kita di sini ngirimnya tuh pakai JSON gitu loh. Maka di sini bentuknya tuh kayak gini buat apa ya? Ngeganti buat ngubah bentuknya dari bentuk biasa ke JSON. Yang mana doc temperature di store nilainya itu temperatur tadi yang di atas nilai sensornya, terus humidity itu eh, nilainya kayak tadi humidity yang ini nilai sensor humidity. Terus di sini ada string JSON string, aku nggak tahu apa, tapi intinya ini buat yang dikirim ke si apa ya sih, ke brokernya gitu loh. Nah, di sini diserialize jadi doc. Jadi ini ada doc kan. Nah, doc-doc ini semua yang di atasnya ini itu bakal diubah ke bentuk JSON yang mana value-nya bakal di-store ke JSON string. Nah, terus JSON string itu bakal dipublish ke topik ini. Data DHT, JSON string, terus di-convert ke ya kayak gitulah. Intinya itu kayak buat ngirim JSON-nya ke topik tersebut. Terus di sini di print. Terus ini juga sama. Send LDR data tuh sama kayak send DHT data di atas gitu loh. Konsepnya sama, sama persis. Terus ada setup. Di sini setup tuh kan buat ini basic banget sih. Tak buat apa ya? Fungsi yang dijalankan ketika si ESP-nya itu berjalan gitu loh. Yang mana di sini buat koneksi ke WiFi, ngatur koneksi ke MQTT, dan kayak nerima pesan dan lain-lain. Nah, gampang lah ya. Terus di sini, terus di loop nih, di loop itu ada posisi-posisi yang tadi yang aku jelasin supaya send LDR dan send DHT data itu dipakai di sini. Yang berarti bakal ngirim data berulang kali. Nah, di sini dibatasin dengan delay 3000 yang berarti ngirim datanya itu sekitar apa ya? 3 detik sekali lah, 3 detik sekali. Oke, gampang lah ya, ini gampang dimengerti. Terus lanjut ke Flutter aja kali ya. Flutter lah. Ini hapus dulu. Soalnya tadi gagal. Oke, jadi di Flutter juga kita harus kayak menginisialisasi koneksi antar dengan MQTT gitu loh. Koneksi antara si Flutter dengan MQTT. Yang mana kalau di kodeku dilakuin di MQTT service. Nah, di sini. Bagian paling penting di sini yaitu value dari broker dan username dan lain sebagainya. Aku simpen di sini. Final Affinity Model. Sini aku berarti connect-nya ke WebSocket 192.168.137.1, portnya 18083, kliennya Flutter client, lalu username-nya yang tadi berdasarkan yang kamu bikin, yang dikonekkan di sini nih. Mana MQTTX? Nah, yang dikonekkan di sini. Terus ya udah. Sini menggunakan MQTT browser client karena aku ngerannya di browser Edge. Ya udah. Kalau mau ngeran di Android yang di aplikasi Android beneran gitu itu harus pakai MQTT server client sebenarnya. Ini nanti ke server client sebenarnya harus gini kalau emang mau ke apa sih, mau ke mau dipakai di Android beneran tuh harusnya MQTT server client. Oke, udah. Terus di programku yang terbaru itu aku udah ngubah semua bentuk apa sih topiknya tuh aku store di satu tempat itu loh nih. Jadi ya untuk
topik LDR aku simpan di sini, topik LDHT aku pakai yang ini, untuk LDD aku pakai yang ini. Nah, kenapa ini value-nya kayak gini gitu loh? Ini gak sembarangan. Kamu lihat dulu di Arduino IDE-mu, itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, misalnya nih, denirin data LDR. Berarti aku ngirim data LDR ini ke sini. Denirin data LDR. Samain. Kalau beda ntar datanya gak bakal kebaca. Nah, ini juga sama kan. Denirin data DHT, denirin data DHT. Terus ada LED. Yang mana topiknya di sini nih. Denirin data LEDs. Kenapa sampai LEDs doang? Karena aku melakukan otomatisasi buat ngebaca semua LED yang ada gitu loh. Dimana LED yang dibacanya itu ada di sini. Misal di sini ada D0, D4, D6 kan. Aku cuma baca 3 ini berarti. Dan hasil programnya juga kayak ini. Cuma ada 3. Nah, semisal aku tambahin 1 D7. Maka aku juga harus nambahin yang di Arduino IDE gitu loh. Nambahin D7 di sini. Dan ketika aku refresh, karena aku melakukan otomatisasi dari nilai sini ke programnya, jadi kita gak usah repot-repot ngatur di kode-kode yang lain lagi gitu loh buat nambah LED. Cuman nambah di sini doang, di sini udah nambah. Programmer. Cir. Terus tambah lagi misal ada 8. Aku juga harus tambah di sini biar bisa ada perubahan itu LED-nya. Nih di programku kayak gitu. Gak tahu nih di program yang lain kayak gimana yang lain. Misal aku refresh, terus pasti ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu bisa ngatur LED D0, D4, D6, D7, D8. Kayak gitu. Jadi in summary, yang penting tuh yang pertama. Terus jawab aja. Yang pertama itu pastiin si uh, broker IP broker bisa nerima data lah. Broker bisa ngirim atau nerima. Terus apa ya? Pastiin username, password valid. Terus yang ketiga, pastiin juga ACL atau access control list valid, yang mana topiknya ada di bawah user tersebut itu loh. User tersebut tuh dia bisa akses topik tersebut. Terus apa lagi ya? Ya kalau ini udah bisa, seharusnya sih udah aman ya. Udah bisa melakukan koneksi gitu loh. Konfigurasi di semua klien harus benar, valid. Kayak di ESP, IDE, Arduino IDE lah, Arduino IDE, terus di Flutter, Node-RED, ya, itu. Jadi ini semua harus terpenuhi biar komunikasinya itu lancar gitu loh, biar nilaimu A. Nggak mungkin A sih aja. Terus yang kelima, udah sih ini doang sebenarnya. Nah, terkadang ya ini informasi tambahan dan sangat 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 penting sekali. Kalau semisal pas pertama nyalain terus si ini ya gak bisa connect gitu loh, gak bisa connect meskipun VM udah nyala, terus hotspot mudah nyala, tapi kok masih belum bisa gitu loh. Nah, kadang ada masalah kayak gitu loh, serius. Dan itu masalahnya fatal sih kalau emang gak tahu cara benernya gimana.
Pertama kamu net stop IP help service. Oke, di stop dulu. Habis itu di start lagi. Nah, net start IP help service. Nah, dengan cara kayak gini kamu itu pasti bisa connect lagi. Kalau udah ada port forwardingnya ini. Terus apa ya? Ada satu lagi. Nah, kalau semisal udah kayak gini, ini di sini udah ada di eh, port forwardnya udah di restart juga kayak gini, udah stop dan start kayak gini. Tapi masih koneksinya masih putus nyambung atau kayak malah nggak nyambung sama sekali. Itu kamu tinggal matiin aja firewall di control panel pertama, terus ada firewall kamu cari. Nah, di sini Windows Defender Firewall. Terus di sini ada turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini tinggal di off aja. Kalau emang nggak bisa dan ini darurat gitu loh. Maka matiin aja ini firewallnya biar langsung jalan. Oke, sepertinya itu aja sih. Kalau emang ada pertanyaan, mungkin bisa tanya di ke WA aku aja. Tarif per pertanyaan gocap. Oke, sekian. Terima kasih.